Kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah tentunya subuh ini Allah bangkitkan kita dari tidur kita. Semoga kebaikan Allah limpahkan kepada kita dan Allah selalu istiqomahkan kita di jalannya. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, kalau siap hidup berarti siap mati. Iya tak? Saya lihat sudah banyak tua-tua di sini. Oh, Pak Haji dari Rizal. Dapat beliau kan? Dapat siap Pak. Enggak tua juga. Yang disebut tua itu Pak 50 tahun ke atas. Tua. Saya sudah 54, masuk 55. Ya kalau belum 60, tapi itu kan termasuk tua sudah. Ya. Kalau mau segitu masih nak aku muda, keterlaluan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi kita Muhammad itu pernah bersabda, beliau katakan begini, kullu syai' hasadun wa hasad ummati baina sittin ila sab'in. Jadi segala sesuatu itu ada batas, gak mungkin ada batasnya, pasti ada batas. Dan kemudian kata Rasul, wa hasadun ummati, batas umatku kata Rasul. Jadi umat Rasul ini Nabi sudah beritahu, beri prediksi dan itu memang nyata. Wa hasadun ummati, batas umatku itu baina sittin ila sab'in. Ya, 60 sampai 70. Nah, di rentang ini bapak-bapak harus berpikir. Ya. Nah, di rentang ini kita lihat dalam surat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Nah, kata Allah. Jadi kata Allah, telah diwajibkan atas kamu apabila hampir-hampir kematianmu datang. Jadi usia-usia yang saya katakan tadi, yang dekat kata Nabi pikir korelasinya di situ, Pak. Jadi tatkala salah seorang di antara kalian itu akan menemui al-maut, kematiannya, dan ini harus kita perhatikan. Kita harus perhatikan karena ada hukum yang lain setelah itu. In taraka khairanil wasiyah. Ya. Kemudian seseorang yang mau wafat itu meninggalkan kebaikan yang banyak, artinya Imam Nawawi mengatakan harta yang banyak, sama dengan tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan harta yang banyak. Kemudian al-wasiyah, dia hendaknya berwasiat dan hukumnya wajib. Berwasiat lil walidain, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan kepada keluarga-keluarganya. Ya, ada harta, jangan-jangan berwasiat mungkin duit ada, tapi utang yang banyak. Kayaknya dilihat muka-muka bapak pernah berutang juga. Utang. Ya. Nah kemudian wasiat kepada wal aqrabin, keluarga-keluarga dekatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak, ayat ini turun sebelum ayat waris, Pak. Ayat ini turun sebelum ayat waris atau sebelum ketentuan faraid Allah turunkan. Nah, setelah ketentuan faraid ayat waris itu turun, maka ini dinasakh, artinya dihapuskan ketentuannya. Ketentuannya dihapuskan. Jadi dalam Quran itu ada ayat yang turun sebelumnya mengatur sesuatu, ya, dan kemudian setelah turun diturunkan ayat berikutnya, ya, dan tatkala turun ayat yang telah berlalu itu, maka berlakulah hukum yang baru. Ya. Nah,
Bapak Ibu yang saya muliakan, maka saya katakan memang nggak urung kita mati itu nggak urung kita mati. Ya. Kawan saya ada umur 40 kemarin Pak, laju. Ya. Ada di YouTube itu lagi nyanyi malah, disangka main-main, rupanya tumbang kawan. Sudah nyanyi, sekian lama aku menunggu, rupanya nunggunya mati ya. Tapi ada juga yang mati lagi ngaji, ada juga. Dosen Semarang sebelum sholat subuh, qobliyah subuh 2 rakaat sudah itu meninggal. Ya, macam-macam ragam mati itu Pak. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah muslim ini syarat Pak. Yang saya katakan tadi, seorang meninggal dunia kalau ingin mewariskan hartanya nanti ya muslim, syaratnya sama-sama muslim. Walaupun anak keturunannya, sebab yang mendapatkan waris itu karena nasab dan karena pernikahan. Ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahmatullah, wa alhiqni bis-shalihin, kumpulkan ruhku dengan orang-orang soleh, kata Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf saja? Tidak. Bapak-bapak kita pernah dengar juga di dalam surat Ali Imran 193 yang sering dibaca Pak Imam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Siapa baca doa ini Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana innana sami'na, wahai Rabb kami, innana sami'na, sungguh kami telah mendengar munadiya yunadi lil iman, panggilan ngajak beriman. Jadi berjemaah subuh ini panggilan ngajak beriman nih Pak. Hayya 'alas shalah, mari kita tegakkan salat. Tapi ada yang datang, ada yang tidak. Hayya 'alas shalah, lajulah kamu. Dan datang dia Pak. Mohon maaf ya, ini tak nyinggung. Kalau tersinggung ya datang, kan gitu. Ya. Subuh ini paling besar pahalanya itu Pak. Ini subuh. Jemaah subuh, tapi memang berat. Ya, berat. Ya. Enak tidur, maka ada as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jadi seorang muslim itu dianjurkan bangun jam 3:30, bangun jam 3. Apa galinya? Bukan berak, di situ. Kuatkan aku, kuatkan kami ya Allah, berserta orang-orang yang selamat, al-abrar. Maka ada masjid namanya al-abrar. Di mana itu ya? Sini. Nah, di sini. Itu namanya abrar, Pak. Oh, Pak Abrar. Nah, Bapak yang membawa keselamatan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan wafat selamat Allah. Nah, kapan wafatnya itu? Bro, orang-orang yang selamat Pak, ya kan? Orang-orang yang selamat. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahmatullah, jadi terkait dengan surat Al-Baqarah 180 ini tentang wasiat. Wasiat itu sebenarnya sebelum turun surat waris, ya. Kenapa Pak berwasiat? Waktu itu di zaman Rasul, kadang-kadang dia punya kawan kental betul, kawan yang akrab betul. Nah, tatkala dia akan meninggal dunia, kadang-kadang hartanya dikasihkannya kepada kawannya, gak dikasihkannya kepada saudara-saudaranya. Kita ini memang mohon maaf Pak ya, kadang-kadang dengan orang lain kayak saudara, dengan saudara kayak orang lain. Ada juga yang begitu. Maka surat yang dimansubkan atau dinasabkan ini oleh ayat waris, maka Allah turunkan di dalam surat An-Nisa 11, 12 dan 176 untuk menasabkan tentang hukum wasiat yang jadi wajib kemudian menjadi sunnah, tidak jadi wajib, sunnah. Ya.
Awal ayatnya itu kutiba. Ayat ada kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Itu wajib, itulah dituliskan. Ini kutiba alaikum idza hadara. Ya, apabila kamu ahadukumul maut, ya, sedang menghadapi kematian, ya. Jadi sakit-sakit sudah agak parah. Jadi kalau bapak-bapak mohon maaf melihat anak tuh rada-rada nggak akur, nggak apa-apa pesan Pak sebelum kematian. Kayaknya kakak kau itu sering berjudi itu. Ya, amanlah. Nah, diskusikan dengan anak. Maka Allah turunkan untuk menghapuskan surat wasiat ini, ayat wasiat yang wajib ini menjadi sunnah. Turunlah surat Waris ayat yang 11 surah Al-Nisa. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Ya. Jadi Allah katakan, Allah perintahkan yusikumullah, diperintahkan terhadap kalian. Ya. Allah katakan fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Nah, anak yang mana? Lidzakari. Kalau anak laki-laki mislu hasil unsain, dia hukum warisnya itu 2 kali bagian anak perempuan. Nah, pertanyaannya bapak-bapak, pertanyaannya, kadang-kadang hukum yang telah Allah bukukan dalam Quran ini masuk ke Indonesia, dia bersentuhan dengan hukum adat. Ada yang disebut tunggu tubang. Ya, mohon maaf, ada yang semendel sini. Atau anak padusi yang banyak hartonya, atau anak laki-laki sekete anak padusi yang banyak. Anak perempuan maksudnya banyak Pak. Anak laki-laki sekete, anak-anak laki-laki sedikit. Ya. Bersentuhan. Mohon maaf, di kita sendiri kadang-kadang kita menyangka bahwa harta kita itu milik kita yang sepenuhnya. Benar tidak? Bukan. Harta itu pinjaman dari Allah. Harta itu milik Allah. Harta itu milik Allah Pak. Hakikatnya Pak, milik Allah. Bukan milik kita. Kita dipinjami, kita diberi. Kalau dia milik Allah, berarti Pak, yang bisa menentukan ketentuan tentang harta itu adalah Allah. Jadi hukumnya wajib menerapkan hukum waris itu, karena kalimatnya yusikumullah, Allah syariatkan. Jadi kalau Allah syariatkan, bagaimana Allah mensyariatkan salat? Ya sama posisinya seperti syariat waris. Kalau Allah syariatkan kita pergi haji ke Mekah, pergi haji itu ke Mekah, bukan ke Indramayu. Bangun ada juga pengikutnya. Ya. Nanti ada ustaz tak perlu sholat 5 waktu, ada juga pengikutnya. Pengikutnya itu biasanya ustaznya gila. Masyarakat kalau nggak ada basic agama yang mumpuni, basic agama yang benar-benar kuat, banyak juga orang terikut. Nisaan fauqa nataini, ya, fauqas nataini falahunna sulusan. Ya. Maka kata Allah, kalau anakmu cuma 2 perempuan, karena saat bin Abi Waqqas itu bilang, Rasul, aku sedekahkan semua sajalah, sebentar lagi aku mau mati. Semua hartaku. Jangan, kata Nabi, jangan kau sedekahkan semua. Kalau 2/3 ya Rasul. Tidak boleh, kata Nabi. Itu hadis loh, riwayatnya jelas. Ya, itu tafsir dari surat ini. Mana kalau setengahnya be ya Rasul. Saat ini coba saya bahasa Palembang. Setengahnya be ya Rasul. Tidak boleh. Maksud juga nak sedekah sepertiga ya Rasul. Ya Nabi. Turun ayat, kata Nabi, ya itu pun masih banyak. Wih, sepertiga pun dibilang Nabi masih banyak. Ya kalau 3 duit kita disedekahkan 1 yang banyak lah Pak. Nanti ada ustaz tak perlu
perlu sholat 5 waktu. Ada juga pengikutnya. Pengikutnya itu biasanya ustadznya gila, di batin gila juga. Nah, gila-gilaan biasanya yang itu. Nanti Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita ini ya di tengah masyarakat kalau nggak ada basic agama yang mumpuni, basic agama yang benar-benar kuat, banyak juga orang terikut-ikutan karena dia nggak belajar dari awal, bisa jadi ya. Maka sangat penting, sangat perlu tatkala pengajian ya, mau sebulan sekali, 2 bulan sekali pengajian, yang penting ada Pak ya, jiwa ini iya kan, jangan masjid itu cuma untuk sholat 5 waktu saja. Ngumpulkan dan ngumumkan keadaan kas keuangan. Bapak-bapak, keuangan masjid kita sekarang 50 juta atau berapa juta tuh. Tapi duit 50 juta itu ada orang miskin di samping masjid tidak makan ya, tidak peduli. Ada orang yang melarat anaknya mau sekolah tidak kasih ongkos, tidak peduli. Padahal kas masjid boleh untuk membantu mereka. Mohon maaf Pak ya, tidak ngajari, cuma ngaturnya baik. Ya, cuma ya biasanya kalau sudah masuk ke kas masjid tidak mau keluar-keluar. Ya, kalau tempat saya tuh, beliau ini dulu di Prasanti. Ya, Pak Nerizon ini. Ya, udah ya. Beliau yang merintis masjid itu dulu. Kecil. Nah, sekarang masjidnya Pak sama dengan masjid Bapak. Bagus. Kayaknya lebih lebar masjid saya. Dulu kecil. Ini dilebarkan. Ya, saya bilang kalau ada yang melarat, yang nggak makan, nggak apa-apa. Dia datang minta ke kas masjid. Kalau 100-200 tunjuk dia bilang. Bila perlu kita kayak di An-Nur itu kan ada yang namanya apa beras tuh Pak? Kayak bank beras itu. Di sini ada Pak. Alhamdulillah, muhajirin betul ini. Ya, orangnya udah hijrah kan, dari cinta dunia sekarang sudah cinta akhirat, terutama yang pensiun-pensiun ini. Mohon maaf, biasanya pensiun 60, 3 tahun lagi laju itu. Nah saya tidak nakuti, benar itu 60-70 loh. Kalau tidak di 63, 65 lihat. 65 tidak juga 70 lihat dia Pak. 70 tidak juga, biarlah mati dewek. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah, maka ketentuan Allah dari ayat ini turun, yusikumullah fi auladikum. Allah syariatkan terhadap kalian tentang anak-anak kalian, aulad anak keturunan kita. Lidzakari mislu hazzil unsain. Ya. Nah, Bapak-bapak, dibalikkan kepada wasiat tadi, ada seorang sahabat, maka turun berapa surat waris itu, dia tuh hartanya banyak dan hampir mau meninggal, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dijenguk oleh Nabi. Maka kalau ada orang yang sakit di kampung kita jenguk Pak. Bukan yang hajatan resepsi pernikahan aja yang mau dijenguk itu. Orang sakit dijenguk sambil didoakan. Ya. Kalau yang sekarat-sekarat itu ya doakanlah yang baik-baik, mana yang terbaik. Saya berapa kali, hampir 7 kalian Pak diundang orang pergi ke rumah sakit. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Tolong Pak Ustaz ke rumah sakit. Ngapa? Ibu kami ini kayaknya kritis. Jadi yang hampir-hampir itu gimana Pak Ustaz ya? Ya udah saya ke sana. Saya lihat, saya izin Bu ya. Ngapa Pak Ustaz? Saya bisa nggak bacakan doa ini? Doa apa Pak Ustaz? Doa ini berserah diri kepada Allah. Saya tanya, ibu mau panjang, orang tua ibu ini aku mau pendek? Bismillah. Apa kata dia? Terserah Pak Ustaz doanya. Ya sudah kalau begitu. Jadi memang ada yang diajarkan Nabi Pak. Kalau Bapak amalkan doa ini silakan, nggak apa-apa. Ya. Kalau untuk diri sendiri, misalnya kita udah sakit, masuk rumah sakit, keluar lagi, masuk berulang-ulang, rumah sudah terjual, tanah sudah terjual. Ya udah doanya, Allahumma ahyini idza ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza ma kanatil wafatu khairal li. Kalau bahasa kita, ya Allah hidupkan aku jika hidupku memang baik, matikan dengan baik aku ya Allah jika mati itu memang baik untuk diriku.
Nah, saya izin dulu doakan ibu-ibu ini, Pak, bapak-bapak ini. Izin Bu ya, ya silakan. 3 hari dari sana mati. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada keluarga yang sekarat begitu, panggil deh aku, tidak apa-apa. Doakan mati itulah Pak. Sebab 7 kali ku buktikan, 7 kali ada yang segera Pak, 2 jam kemudian baru meninggal, bahkan sejam kemudian baru meninggal setelah dibacakan ayat itu. Apa doa yang dari Nabi itu dibacakan. Ya, tapi ini yang sekarat. Kalau bapak baru sakit gigi berdoa itu jangan, nanti mati betul. Saya masih itu. Ya tapi sebenarnya doa ini juga ya tidak khusus orang sekarat saja. Saya pun mengamalkan doa ini. Ya, saya mengamalkan doa ini. Allahumma ahyini, hidupkan hari ini aku ya Allah. Kalau hari ini ada manfaat untuk diriku ya Allah dan kebaikan untuk amalku ya Allah. Wa tawaffani, wafatkan aku hari ini. Kalau engkau ridho, engkau ampuni aku ya Allah, engkau ridhoi kematianku dan itu baik untuk diriku, matikanlah aku ya Allah. Ya, jangan kita ngomong baik dengan Allah, hidup matiku untuk Allah. Giliran didatangi malaikat maut, jangan dulu. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Woi, dia bersumpah di hadapan Allah waktu sholat. Sungguh sholatku, hidup dan matiku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Nah, kata malaikat maut, kayaknya aku datangi dulu dia. Datangi apa kata dia? Jangan dulu. Di mana itu Pak? Ada di surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya kan? Cobalah buka ayat itu Pak. Ditanya oleh Allah, kan laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi aku dekat kematian, ya. Kemudian mereka bilang jangan dulu ya. Ngapa? Fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ternyata 2 penyebabnya. 1 nak sedekah, kedua mau jadi orang baik-baik, jadi orang soleh. Nah, bapak-bapak yang jarang sedekah, ingat-ingat mati. Ya. Ini kadang-kadang hari Jumat, kota amal datang. Ya pura-pura tidur. Nah. Isilah walaupun 5.000. Nggak masalah kita pensiun 5.000-an enggak apa-apa, Pak. Yang penting tiap Jumat kita bawa 5.000. Ya dah. Ya syukur-syukur ada kiriman dari anak 100.000. Ya. 100.000 itu jarang tuh Pak Ado, Pak. Ya. Kalau buka banyak. Nah, makanya ada cerita dompet uang Palembang itu duit 1.000 dengan duit 100.000, duit 2.000, duit 2.000 dengan duit 100.000. Jadi ini cerita Pak, dapat hadisnya Ida. Ya. Jangan nanya nanti, ada hadisnya Ida. Jadi di dompet itu ada di 100.000, baru hanyar bagus. Dalam lama kemudian datang duit 2.000 yang ada pusam-pusam. Dengan takdir Allah, duit ini pecah ngomong. Dalam cerita ini, yang tidak kata hadisnya ini, namanya cerita. Ya, kata duit 100.000, alangkah busuk kau ini. Ngomong dengan duit 2, lah busuk, kunyal pula. Kau ini memalukan masuk ke dompet ini. Oh jangan mah itu, katanya. Mentang-mentang kau besar, katanya. Disenangi yang punya dompet ini. Mohon maaf walaupun aku busuk begini. Di dunia ini aku ini busuk sebilang. Di akhirat ditempatkan Allah dalam surga aku ini. Kau dikit, aku yang banyak masuk surga. Marahlah duit 100.000. Kurang ajar kau tampar. Ya, di 100.000 dari Palembang masalahnya Pak. Makanya agak kasar dikit. Nah, kata di 100.000, apa buktinya kau banyak masuk surga itu? Nah, tidak percaya kau. Lihat kota amal, seluruh masjid di Bandar Lampung ini banyak kau apa banyak aku, katanya. Ternyata Pak pas dilihat, ternyata betul kata beliau tadi, banyak yang 2.000-an. Maka 2.000-an itu banyak betul masuk surga Pak. Masuk. Kau 2.000 dari mana? Mujahid Muhajirin. Siapa orangnya itu katanya?
Ya, ya berapapun juga, ya jangan lewat baik. Jangan ada kata amal, lewat saja. Nanti tatkala hampir-hampir kematian mau berbagi, ya kan? Mau sedekah, jangan dulu ya Allah, aku mau sedekah. Pak, Ibu, sedekah itu yang paling dekat dengan siapa? Wal aqrabin. Dengan siapa itu? Dengan keluarga yang dekat dulu. Ini sedekah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Ustadz Mansur Sanu. Jauh bener Pak. Ditodong pula. Nih, sedekahlah kamu Pajero. Avanza. Nanti kamu sebulan kemudian dapat Pajero. Kayaknya dia Tuhan. Yang enggak begitu sedekah Pak. Enggak begitu. Sedekah itu paling banyak sepertiga yang kita miliki. Mohon maaf Pak ya. Kita ini kadang-kadang beragama itu tadi. Melok-melokan beragama itu. Tidak berpikir lagi. Sudah diinjilkan baru nyesal. Ya, nyesal. Ada duit di dompet 30.000, itulah kekayaan kita. 10.000 yang bisa diinfakkan. 20.000 jangan. Siapa? Bini kita nak beli tempe. Hawa ibu-ibu. Betul tuh Bu. Emas Ibu satu-satunya di jari itu 5 gram. Hanya 5 gram emas Ibu. Disedekahkan galo-galo. Ya tidak boleh. Kalau emas Ibu itu 15 gram, disedekahkan 5 gram boleh. Karena ada sepertiganya. Begitu memahami agama ini. Ini tidak jar-jaran. Akhirnya masuk viral. Ini ku dulu, ini dia dulu. Ya, tidak boleh begitu. Maka sedekah lihat kiri kanan, adik-beradik kita yang dekat, mana yang susah. Itu dulu. Ini ke Jakarta sana sedekah, adik sendiri tidak dinjuk. Oh ya Allah, what gawo. Kata wong Lampung, what gawo. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah. Dari tadi kerik nih Pak. Iya, kemarau. Ya, dalam hatiku memang kemarau betul di Muhajir ini. Bismillah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah, ya. Kembali kepada kenapa Allah SWT menurunkan ketentuan hukum waris itu, karena dia punya hak untuk mengatur pemberiannya, nikmatnya. Allah punya hak yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang melapangkan rezeki kita, yang menyempitkan rezeki kita. Siapa yang punya hak itu Pak? Allah. Karena maka kita percaya dengan takdir, qada dan qadar kita. Ya. Kita ini disuruh oleh agama itu kaya Pak. Tidak ada disuruh miskin. Betul. Kita ini disuruh kaya. Supaya apa? Pacak berbagi. Cuman ngeri kalau ada orang kaya pelit. Itu yang bahayanya. Anak-anak di kampung ini tahu Pak, mana rumah yang pelit, mana rumah yang tidak. Percaya enggak Pak? Waktu Idul Fitri dia tuh berkeliling. Oh kalau ibu itu 2.000-an 5 katanya. Yang sebelahnya 5.000-an 3 katanya. Yang sebelahnya pelit katanya. Jadi anak-anak tahu dengan bapak pelit itu, bapak pelit. Ya Idul Fitri aja nggak tenjok duit 2.000, 3.000 atau 5.000 kepada anak-anak yang minta apa THR itu. Nggak terkasih bapak ibu. Ya Allah, alangkah pelit manusia. Ya. Pak, kita sedekah itu saja, termasuk nanam pohon saja. Semut-semut pun Pak mendoakan kita. Yang kita tanam itu Pak. Makasih yang nanam ini. Kami pacak beranak pinak, kata semut. Semut pacak ngomong. Apalagi semut dari Palembang. Loh, buktinya Nabi Sulaiman berhenti gara-gara semut ngomong. Karena dia diberi kemampuan Allah, insting, mukjizat bagi dia mendengarkan keluhan semut itu.
Tidak kayak ibu-ibu kita tidak pernah ngerti di dapur tuh dipicit-picitnya baik. Ya kan banyak semut, udah dilapnya sudah semprotnya dengan apa mati. Jangan loh Bu. Apalagi semut itu nggak membahayakan. Semut yang hitam-hitam kecil-kecil itu Pak. Dia kan kepengen juga makan rezeki dari yang itu tuh. Ini tidak. Si kok butir gula jatuh pun tidak diinjak dengan semut. Kata semut, ya Allah, langkah pelit uang rumah ini, ya Allah. Loh benar. Kayaknya simpel cerita ini Pak. Itu betul. Ya. Semua yang terbang, semua makhluk yang punya kedekatan dengan seseorang melalui sedekahnya, entah makanan, kita buang mohon maaf Pak, sisa nasi, tahu-tahu kita buang aja, tahu-tahu ada ayam orang sebelah makannya, dapat pahala kita, walaupun ayam itu berak di tempat kita juga. Ya kalau di komplek model begini jangan diliarkan apa ayamnya dikurung. Kalau diliarkan sudah belaga gitu. Oh ayam kau tuh katanya. Habis aku nih. Ya. Beraknya banyak ini dapat katanya. Ya. Apa kata dia kan melalui ikut pengajian, maaf yo kata Ustadz itu termasuk tumbuh-tumbuhan juga, buah-buahan. Aku udah ngirim daunnya baik. Kalau ada buah itu, kalau ada buahnya di tempat ayu itu, udah usah ngomong-ngomong lagi yuk. Andek lah, karena minta itu jatah ayu. Memang betul Pak. Buah itu jatah tetangga sebelah kita. Kebenaran buah di sana lebat, buah kita dikit. Ya jatah dia itu Pak, punya dia. Ya jangan daunnya saja. Ya udah, mau kasih kalau begitu deh katanya. Pacar aku ngambil buah mangga kau ini katanya tanpa ngomong lagi. Dah. Minggu depan ayamnya yang bertandang. Ayam yang punya buah tadi. Dia ambil yang punya rumah itu. Potongnya Pak, sembelihnya selesai. Kenapa yang ada di sini kan milik kamu yuk. Dah. Sudah digulainya diantarkannya di tangga sebelah. Yang punya ayam tadi. Nah, pacak juga gulai. Yuk ya. Iya. Dari mana? Ya kata kau bagian aku kata. Cerita. cerita pelempar. Ya pelempar banyak betul cerita. Banyak betul cerita Pak. Ya, tapi ini nak kata adesnya Pak. Ya, ini hanya kan sekitaran Pak. Iya hidup itu kan harus akur-akur ya bermasyarakat, ya Pak, bertetangga. Akibat kita akur kan enak Pak, adem, nyaman, ya. Ada perluan, besok aku mau hajatan, ya pakailah tempat saya itu jadi parkiran. Oh itu enaknya bertetangga itu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan hadirin rahimakumullah. Sampai surut jam berapa Pak? 6.10 ya. Jadi jam 6 itu saya berhenti, 10 menitnya tanya jawab katanya. Atau Bapak nyuruh saya berhenti sekarang? Ya terserah. Terus sedikit ya. Nah, masuk kepada ayat waris tadi, maka Allah katakan selanjutnya, fa in kunna nisaan fauqa nataini ya fauqas nataini falakunna sulusa ya. Maka kata Allah, kalau anakmu cuma 2 perempuan, 2 perempuan, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu bilang, Rasul aku sedekahkan semua sajalah, sebentar lagi aku ini mau mati, semua hartaku. Jangan kata Nabi, jangan kau sedekahkan semua. Kalau 2/3 ya Rasul. Tidak boleh kata Nabi. Itu hadis loh Pak. Riwayatnya jelas. Ya, itu tafsir dari surat ini. Mak mana kalau setengahnya be ya Rasul. Saat itu bisa bahasa Palembang Pak. Setengahnya be ya Rasul. Tidak boleh. Maksa juga nak sedekah sepertiga ya Rasul. Diam Nabi. Turun ayat kata Nabi, iya itu pun masih banyak. Sepertiga pun dibilang Nabi masih banyak.
Ya kalau 3 M duit kita disedekahkan 1 M, banyaklah Pak. Kalau duit tadi 3.000 ya sedikit, disedekahkan 1.000 sedikit. Itulah hebatnya Nabi. Paling optimal sepertiga. Nah, saya rasa kalau kajian ini didengar oleh kaum muslimin, nggak ada keluhan yang sedekah sampai ke Jakarta itu, Pak. Nggak ada, karena dia ngerti. Karena dia ngerti, mah itulah jadinya. Ya. Mohon maaf, ditambah kadang-kadang oleh ustadznya yang penting dapat sedekah, selesai. Ya jelaskan, jangan tidak dijelaskan, jangan nipu gitu itu. Dah saya dah mengatakan Yusuf Mansur, bapak yang ngaturnya. Aku cuman itu ngomong ke ya siapa lah, ya sepertiga. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala dia mau meninggal, rupanya didoakan oleh Nabi, tak jadi meninggal Pak. Mujarab doa Nabi itu. Ya Allah panjangkan umur Sa'ad bin Abi Waqqas, sembuhkan dia, sembuh Pak. Doa Nabi. Makanya bapak-bapak kalau ada yang sakit, sering-sering Ustadz disuruh berdoa. Ustadz nanya dulu, nak lama apa nak? Ya, kalau bosan hidup itu tadi doanya tadi. Ya. Nah, bapak ibu yang saya muliakan hadirin, kalau seorang laki-laki ya 2 bagian. Contoh yang 2 bagian itu Pak, ya. Anaknya 2, sikok lanang, sikok betino. Yang meninggal suami kita dulu Pak, tanyalah dengan ibu-ibu. Saya sudah nanya istri saya, di antara kita ini siapa dulu yang enak meninggal? Ya udah dulu lah katanya, kakak dulu lah. Saya ini orang Palembang tapi istri saya orang Padang Pak, dipanggil Uda. Orang Palembang yang dipanggil Uda itu ya saya. Nah, jadi kalau berdialog dengan istri, dari siapa dulu di antara kita ini meninggal? Apa kata istri saya? Ya udah dulu lah, nyuruh saya. Meninggal duluan. Ngapa deh? Udah pasti kawin lagi kalau aku mati katanya. Oh cocok deh itu. Tapi bukan itu, bukan sesimpel itu. Kami laki-laki ini tatkala ditinggalkan mati oleh istri banyak kelimpungan. Ada yang duda nggak di sini? Kayaknya ada. Orang duda tuh sering bingung Pak di rumah Pak. Mau masak apa? Oh ini ya Allah. Biasa dimasakkan, ya kan? Mana yang itu tadi mau cuci, biasa dicucikan. Nah itu karena kita dilayani, kita kelimpungan tuh. Maka bini mati itu nak cepat-cepat kawin itu. Ya iya, beda dengan ibu-ibu. Karena dia nyiapkan kita Pak. Dia bisa nyuci sendiri, dia bisa masak sendiri. Nah kita, maka yang duda-duda ini kawinlah, jangan. Udah ya, nggak tahu kan rasanya Pak? Iyalah, anak kita lah besar-besar jauh-jauh gara Pak, belum tentu ngurusi kita, betul nggak? Dah kata dini, ya kita lah tua 70-an, masuk angin jam 12 malam, di rumah dewean, untung ada balpirit, ada tiang rumah, dioleskan tiang rumah, nah berkerik dewek kawan, nah, ya. Coba kalau ada bini kan, ini dah ini dah gatal dikit nih, ini dah itu dah, itulah. Apa nggak masalah. Ya, saya lihat di kemarin tuh di televisi, bapak-bapak umur 66 dapat umur 23 tahun kalau nggak salah dengan mahar 800 juta. 66 bapak itu masih kuat, dapat 23 Pak. Ngalahin aku malahan dia Pak. Maharnya 800 juta. Nah kalau bapak yang dudo ini ada di 800 juta dapat Pak. Ya, sebulan kemudian mati. Dan dua kembangnya. Jadi Bapak Ibu balik kepada ayat ini, saya contohkan saja. Jadi meninggal suami,
ada ketentuan ayatnya panjang tuh Pak ya. 11, 12, 176. Ya. Saya mengkaji surat waris ayat tentang bab waris itu 1 bulan penuh di Baitul Mukmin waktu Ramadan. 1 bulan penuh tuh Pak. 10 malam terakhir ya kajiannya itu sampai tamat. Bahkan diulang lagi ya, tentang waris 2 tahun setahun kemudian. Covid kan Covid enggak itu. Setelah Covid diulang lagi setahun, banyak yang lupa. Nah sekarang udah ada ngerti-ngerti bapak-bapaknya. Oh gini Pak Ustaz. Iya, harta itu memang milik Allah, dia yang ngatur kita. Kita meloklah ikut aturan Allah. Jangan aturan kita. Kita mati itu nyawa kita milik Allah. Sebilang. Di kuburan itu yang berkuasa dengan pertanyaan Allah, yang memudahkan siksa kubur atau nikmat kubur itu siapa? Allah. Ya, semuanya Allah bilang. Jadi berhukumlah dengan hukum Allah. Nah, mati suami, tinggal istri dan 2 anak, Pak. Pewarisnya siapa? Kalau suami tadi masih ada ibu bapaknya, pewarisnya ibu bapaknya, istri dan kedua anaknya. Kalau ibu bapaknya tak ketik lagi, ibunya tak ketik, emaknya tak ketik, suami tadi, maka pewarisnya cuma 3. Istri dan 2 orang anak, 1 laki 1 perempuan. Istri dapat berapa bagian dari peninggalan suami? Boleh 1/8. Karena dia punya anak, itulah ketentuan ayat. Kalau yang meninggal tadi punya rekening 1 M di bank, istri cuma 125 juta punya hak, sisanya asabah. Kenapa asabah? Anak laki-laki itu, anak perempuan mengikuti anak laki-laki. 2 kali bagian anak perempuan. Maka sisa dari 1 yang tadi berapa? 875 juta. Ya kan? 875 juta itu 2/3-nya milik anak laki-laki, 1/3-nya anak perempuan. Selesai. Karena laki-laki bagiannya 2 kali, perempuan. Bagaimana adik-adiknya, saudaranya tidak dapat waris? Tapi kalau mau sedekah, ambil dulu yang 1 M tadi, ambil 1/3 dengan jalan wasiat. Kalau bapak meninggal nanti ya, bapak ini biasa bantu adik-adik bapak, kakak-kakak bapak. Ambil duit itu ya, kamu bagikan juga 1/3 Pak. Dibagikan dengan yang tak dapat waris. Itu yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini ayat ini kalau diterangkan sampai jam 9 belum habis juga Pak. Ya. Jadi kan nanti kalau memang nak berseri ya undang lagi. Insya Allah. Kalau tidak cukup di sini ya sudah. Ya. Nah, silakan kalau bapak-bapak ada pertanyaan tentang kajian kita. Sini, ibu-ibu juga, ibu. Oh ya Bu, silakan Bu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak menjelaskan mengenai hukum waris Islam terhadap keluarga, artinya tadi ada suami yang meninggal. Kalau kaitannya itu kan harta. Kalau ada hutangnya Pak, itu hitungannya gimana? Ya, ya. Maka kan Pak berwasiat itu bukan harta saja kan, hutang. Kan anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau hutang diserahkan kepada anak laki-laki untuk membayarnya pertama. Kenapa bukan anak perempuan? Anak perempuan harus minta izin kepada suaminya. Kecuali penghasilan dari anak perempuan kita sendiri. Jadi yang lebih dominan adalah penyelesaiannya itu anak laki-laki. Kalau bapak 3 beradik, 2 perempuan, 1 laki-laki. Bapak meninggal, emak meninggal, katakanlah masih punya hutang. Yang mewarisi hutang itu tanggung jawabnya anak laki-laki. Itu Pak. Berapa besarannya? Tidak ketik besarannya, dia semua. Kecuali adik perempuan tadi dengan ikhlas, rela hati membantunya menyelesaikan karena ibu dan bapaknya juga. Gak jadi masalah. Tapi bapak kan minta siapa dulu yang itunya? Ya anak laki-laki dulu. Walaupun semua anak boleh menyelesaikannya. Andai kata anak laki-laki nggak ada, dia bilang kepada adiknya, Dek, bisa nggak Dek kita berembuk? Musyawarah jalannya Pak. Bisa.
Kata adiknya, berapa utang bapak gitu tuh? 50 juta. Lihat suaminya kaya memang Pak. Suami si adik tadi. Dia ngomong dengan suaminya, Kak, bisa nggak Pak menyelesaikan utang bapak katanya. Misalnya. Apa kata suaminya? Beres dah itu, ambil di rekening tuh. Duit aku itu. Sedekah yang hebat luar biasa. Berlipat ganda pahala dari menantu yang menyelesaikan hutang mertua. Pertanyaan memang apa? Menantu yang seperti itu ada? Tidak. Hah? Ada Pak. Di Palembang ada. Cuma tidak banyak. Dari 10 cuma Siko. Bersiko. Ya kan? Jadi silakan dengan musyawarah. Ya. Wasyawirhum, bermusyawarah di antara mereka. Kan musyawarah kita nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tanggung jawab yang besar tadi di pundak laki-laki. Ya Pak, mohon maaf. Jangan nak minta dua bagian baik. Ya. Nah itu kenapa diberikan oleh Allah tanggung jawab besar pada laki-laki? Ya itu sesuai dengan ketentuan waris dia juga. Laki-laki juga kan memberi mahar juga, perempuan menerima mahar. Laki-laki wajib memberi nafkah, perempuan dinafkahi. Pak, bagaimana kalau perempuan yang bekerja, mempunyai penghasilan, ya terserah izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, alhamdulillah, untuk kemaslahatan rumah tangga. Karena kalau mohon maaf Pak, rumah tangga itu langgeng, istri bekerja, aman tuh Pak. Kalau langgeng ya Pak. Yang nggak langgeng ini kalau dia pecah di tengah jalan. Nah itulah ada kalau timbul warisan atau gono dan gini dan lain sebagainya. Akhirnya si gono berlari, si gini berlari. Nah itu Pak ya. Nah kalau ada hutang, wasiatkan juga Pak yang punya hutang tuh, jangan tidak dibayar. Hukum hutang tak dibayar itu mayatnya kalau belum ada yang timbang terima yang menerima hutang itu, mayat itu makruh disolatkan. Semua ulama sepakat. Apa dalilnya? Abu Qatadah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sallu alaih. Ya Rasul, solatkan mayat ini. Nabi bertanya kepada Abu Qatadah, hal tarokat dain. Apakah dia mempunyai hutang? Naam ya Rasul. Salah satu dananir. Ada 3 dinar ya Rasul. Kalau kata Nabi, sallu alaih. Solatkan saja oleh kalian. Jadi Nabi tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, saya yang akan menanggung hutangnya ya Rasul. Saya yang akan melunasinya. Barulah Nabi menyolatkan mayat tadi yang dibawa oleh Abu Qatadah tadi. Tuh Pak. Jadi kalau ada mayat mau disolatkan, ada enggak ini ahli warisnya? Ada. Mau enggak yang jadi imamnya anaknya? Ya silakan. Sudah itu ngomong, kalau bapak saya punya hutang berurusan dengan kami. Kan biasanya begitu tuh Pak. Nah, jadi baik jenazahnya disolatkan, tidak makruh. Tapi kalau nggak ada yang begitu, bisa jadi makruh kalau dia punya hutang. Jadi selesaikan dulu perkara itu. Walaupun belum dibayarkan hutangnya, tapi ada yang menanggungnya. Ya, coba. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain Pak, kalau ada. Siapa Pak Haji? Kalau anak punya hutang. Harta orang tua yang meninggal itu wajib bayar. Jadi harta itu Menutupi. Yang pertama, tatkala orang tuanya dengan si anak tadi, siapa dulu yang meninggal itu penting. Si anak yang punya hutang itu sebelum dia meninggal, bapaknya dulu yang meninggal, maka bagian warisnya itu diterimanya. Dengan bagian waris itulah dia membayar hutang dirinya. Andai kata anak itu duluan yang mati, meninggalkan hutang, usahakan waris Pak, hutang yang dinikan. Bapaknya itu mendapat waris, kalau dia punya waris 1/6 dengan ibunya, kalau dia punya anak. Maka bapaknya itu 1/6 pula memberikan hutang kepada penyelesaian anaknya. Kecuali merelakan bagian 1/3 dari harta waris diberikan kepada penyelesaian hutangnya. Andai kata nggak cukup 1/3 Pak, banyak lagi, maka meminta kesepakatan yang mewarisi harta si bapak ini untuk bersedekah menutupi hutang saudaranya. Nggak ada yang tidak bisa Pak, asal dengan musyawarah,
dengan hukum Allah, selesai. Datangkannya orang yang ahli hadir di situ. Jangan nak kendak-kendak kita baik. Kita lunaskan semua. Apa kata dia? Oi, kurang ajar bapak ini. Ngapa? Kita tidak dapat warisan. Kakak galau itunya itu. Coba kalau kita ngomong, Pak, kumpulkan anak-anak. Saya rasa anak kita juga ngerti. Tak kata omongan, ya marahlah anak. Nah itu contoh tuh Pak. Jadi bisa diselesaikan dengan cara seperti itu tadi. Ya, saya rasa demikianlah. Nanti kita teruskan di lain waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu saya muliakan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yassirna fi umurina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Allahumma sallimna wa imanana wa sallim dinana wa sallim a'malana wa sallim auladana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalli wassallim wa barik ala Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.